Baik, ketemu lagi dengan saya di video pembelajaran kali ini. Saya akan lanjutkan ya, yang sebelumnya saya sudah bahas ya banyak di video-video saya. Kali ini saya akan lanjutkan materi tentang perkalian pecahan ya. Nah, perkalian pecahan ya teman-teman. Nah, ini perkalian pecahan sebetulnya tidak begitu sulit ya. Kenapa saya katakan tidak begitu sulit? Karena konsepnya sama semua ya. Jadi untuk perkalian pecahan di sini tidak begitu banyak yang akan saya bahas, tapi insya Allah ini adalah inti dari perkalian pecahan itu sendiri. Nah, perkalian pecahan bisa saya kategorikan bahwa pecahan itu kan terdiri dari pembilang dan penyebut teman-teman ya. Jadi anggaplah di sini ada A per B ya. Ini ada pecahan. Kemudian saya kalikan dengan pecahan C per D. Nah, hasilnya akan menjadi pembilang kali pembilangnya atau atas kali atas. Di sini A kali C, kemudian penyebut kali penyebut atau B kali D atau bawah kali bawah. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi dikaliin. Jadi atas kali atas, bawah kali bawah. Jadi seperti itu untuk perkalian pecahan. Langsung contoh saja ya. Nah, contoh di sini untuk melakukan perkalian pecahan, teman-teman harus ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa ya. Kalau dia pecahan campuran, ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Kalau dia pecahan biasa ya udah nggak apa-apa, jadi langsung pecahan biasa aja. Contoh nih, kita coba pecahan biasa dulu. Jadi dan di sini dia nggak berpengaruh mau dia penyebutnya sama atau berbeda, sama aja ya. Jadi nggak ada seperti di penjumlahan atau pengurangan kayak gitu. Jadi ini perkalian adalah sesuatu hal yang berbeda ya teman-teman. Misal 2/3 dikali 1/2. Nah, seperti pada konsep perkalian, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, berarti 2 kali 1 per 3 kali 2. Jawabannya 2/6. Jadi atas kali atas, bawah kali bawah. Contoh lagi, misalnya 1/5 dikali 1/3. Nah, kalau gini yang pecahan campurannya ubah dahulu ke bentuk pecahan biasa. Jadi 1/5 kali 3 kali 1 ya, kita ubah dulu ke pecahan biasa. 3 kali 1, 3 tambah 1, 4. Berarti 4/3. Baru kita melakukan perkalian atas kali atas. 1 kali 4 per 5 kali 3. Jadinya jawabannya 4/15. Seperti itu. Nah, contoh selanjutnya. Misalnya dia bentuknya persen, perkalian persen dan pecahan biasa misalnya. 1/2 dikali 10%. Nah, 10% kan kita tahu dia adalah 10/100 kan gitu. Jadi ya udah, lagi-lagi atas kali atas, bawah kali bawah. Jadi semua bentuk pecahan ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa agar mudah untuk melakukan konsep perkaliannya teman-teman. Jadi ini 1 kali 10 per 2 kali 100. Jadinya ini jadinya 10 karena 1 kali 10 per 200. Atau bisa disederhanakan jadinya 1/20. Kayak gitu ya teman-teman ya. Itu untuk perkalian pecahan. Nah, contoh lain kalau misalnya desimal nih ya. Desimal, tadi kan udah pecahan biasa, ada campuran, ada persen. Nah, desimalnya nih, kalau perkalian desimal gimana? Misalnya mau kaliin 0,2 dikali dengan 0,3. Nah, ini banyak cara sih sebetulnya. Ini kan bisa jadinya 2/10 dikali 3/10. Lagi-lagi konsepnya atas kali atas atau pembilang kali pembilang, 2 kali 3 per 10 kali 10 kan gitu. Berarti 6/100. Kayak gitu teman-teman. Jadi caranya seperti itu. Nah, untuk contoh-contoh yang lain nanti teman-teman boleh cari aja ya contoh perkalian pecahan, karena perkalian pecahan itu yang penting konsepnya kita tahu bahwa
kali atas atau pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah, ini ya konsepnya. Oke. Nah, terus saya akan pindah ke pembagian pecahan ya. Jadi ini saya akan lanjut ke pembagian pecahan ya. Nah, kalau pembagian pecahan konsepnya sebetulnya sama kayak perkalian pecahan, cuman beda tipis lah ibaratnya. Kalau misalnya ada A per D dibagi dengan C per D ya, ini yang A per B nya tetap, lawan dari pembagian adalah perkalian, C dengan D tukar posisinya, D per C, kemudian ini dikalikan seperti biasa per B kali C. Jadi pecahan yang setelah pembagiannya itu yang ditukar posisinya ya. Contoh yang pertama nih, 1/5 dibagi 2/7, berarti 1/5 kali 7/2. Nah, 1/5 ya tetap, terus tanda bagi berubah, kita ganti jadi kali karena lawannya, kemudian 2/7 kita tukar posisinya jadi 7/2. Setelah itu pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, 7/10 ya. Yang lain juga sama, misalnya 2/9 dibagi 1/2, misalnya kayak gitu ya. Nah, ini ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. 2/9 dibagi 3/2 ya, berarti 2/9 kali 2/3, ditukar tuh posisinya, jadinya 4/27 kayak gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga nih, contoh yang ketiga, persen, yang ada persennya misalnya. Kalau 15% dibagi 5%, ya ini jadinya 3 ya teman-teman ya. Ini 15 bagi 5, 3 kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya bentuknya 15% dibagi 2/1/5, nah ini beda lagi ya. Jadinya 15/100 nih, dibagi, ini kita ubah dulu ke pecahan biasa, jadinya 11/5. Ini 15/100 kali 5/11, kita ditukar posisinya, 75/1100 gini ya. Nah, buat yang terakhir yaitu contoh tentang desimal ya teman-teman ya. Jadi pembagian pecahan desimal, misalnya 0,15 dibagi dengan 1,2 ya. Jadi ini kan 15/100 nih, dibagi 12/10, berarti 15/100 tetap kali 10/12, berarti 150/1200. Kalau kita sederhanakan jadinya 15/120 ya, kayak gitu. Oke, terima kasih. Hari ini kita sudah belajar tentang perkalian, pecahan, dan pembagian pecahan. Semoga video ini bermanfaat, dan nantikan video-video pembelajaran matematika yang lain ya, tetap di channel ini. Dan saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.